Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam someh. Wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita bisa kembali bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya hari ini, hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Wah, penghujung tahun ya. Dan kali ini Grisa kembali hadir bersama dokter yang paling banyak fansnya di RSUD Sayang bersama dengan Dr. Thomas Anggara SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai luka gigitan hewan. Ini sangat-sangat membuat banyak pertanyaan ya di otak aku hari ini. Dan tentunya pasti juga untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan terkait tema pembahasan hari ini dan juga tentunya tentang bedah itu sendiri, silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar pertanyaannya ya, karena nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Thomas. Kapan lagi ya kan? Ketemu dokter bukan di meja operasi. Jangan sampai ya, makanya mendingan tanyakan aja di sini, karena kalau misalnya di meja operasi mah nggak sadar atau ya dok ya. Iya. Oke dokter, apa kabar? Sehat, baik. Sehat ya dokter, selalu seger kelihatannya gitu ya. Dimanapun dan kapanpun, iya kan ibu-ibu? Ini paling baru kayaknya, kalau kata dokter tadi, ini kayaknya baru kemarin deh saya podcast gitu. Kalau sekarang saya udah podcast lagi ya, karena banyak fansnya. Jadi banyak yang minta request Dokter Thomas, pokoknya pengen Dokter Thomas ya. Grisel juga salah satu yang request. Ya ketahuan deh ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya dok. Sering-sering podcast, sering-sering, karena kan kalau misalnya ngobrol sama pasien di ruang bedah nggak bisa, di ruang operasi nggak bisa kan dok. Jadi disinilah ya. Oke, karena kalau misalnya di meja operasi, dokternya langsung operasi dan pasien tidak sadarkan diri. Kalau misalnya di sini kan bebas bertanya, silakan ya ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh warga Cianjur yang ada. Oke, dokter, sekarang kita akan membahas mengenai luka gigitan hewan. Ini satu pertanyaan besar aku sih. Kenapa luka gigitan hewan ini bisa sangat berbahaya dan kenapa langsung ditangani oleh dokter bedah? Nah, itu pertanyaan baik ya. Jadi kenapa topik ini saya angkat gitu? Karena belakangan ini bahkan sepanjang tahun ya, banyak sekali pasien-pasien dengan luka gigitan hewan. Oh gitu dok. Ya, yang datang ke poli bedah di bagian saya atau ke unit gawat darurat. Oke. Ya, kadang-kadang kan mereka agak takut, pokoknya kalau digigit hewan itu pasti beracun dan mematikan. Nah, gitu ya. Jadi ya itu ya, makanya saya angkat topik ini kira-kira untuk mengedukasi kira-kira hewan apa aja sih yang kira-kira ini berbisa atau tidak gitu. Apalagi di Indonesia dengan negara tropis ya, betul, banyak hutan, banyak rawa ya, apalagi di Cianjur kan banyak sekali banyak hutan ya. Iya, dan sekarang juga musim banjir dok, jadinya betul, kan takutnya ular-ular itu kesana kemari ya. Betul ya. Dan itu betul pas musim hujan atau perpindahan musim, biasanya kemarau ke hujan ke kemarau itu banyak sekali hewan muncul. Iya gitu betul. Ya. Baik yang berbisa ataupun yang tidak berbisa. Dan itu yang menjadi pembahasan baik. Ini saya digigit ini harus bagaimana pertama-tama dan saya harus ngapain selanjutnya. Betul. Kayak gitu. Ya secara garis besar bahwa gigitan hewan itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada dua jenis. Ada yang hewan berbisa dengan hewan yang tidak berbisa. Oh, tidak berbisa. Yang tidak berbisa ini juga ada luka gigitan hewan pembawa virus yang mematikan juga. Misalkan virus rabies gitu. Oh iya. Ya, jadi ya, bukan semata-mata hanya ular saja yang mematikan. Bisa mematikan. Tapi ada juga hewan yang tidak berbisa tapi dia membawa virus yang mematikan ya. Seperti waktu itu kan kita sempat ada kejadian luar biasa rabies ya di Jawa Barat. Di Cianjur sih belum ada laporan ya, tapi di Jawa Barat tuh pernah ada laporan ada kasus rabies. Seharusnya di Indonesia itu sudah tidak ada rabies. Apalagi di daerah-daerah yang emang jarang anjing ya, jarang hewan si itunya. Kalau di daerah seperti di Sulawesi atau di Irian yang banyak anjing masih mungkin ada kejadian itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Saya kegigit anjing, saya kegigit kucing, apakah saya rabies? Nah, itu kadang-kadang datang ke UGD itu seperti itu atau ke poli bedah seperti itu. Oke. Ada juga kasus beberapa waktu lalu ya, anak kecil yang kena gigitan itu dok sampai meninggal dunia. Apakah itu juga termasuk? Saya belum tahu kasus. Jadi dia digigit apa? Iya, digigit anjing dok. Oh iya.
Nah itu memang kalau misalkan luka gigitan anjing, Mhm, terutama di daerah endemis ya, daerah mhm, endemis itu daerah yang mhm, sering banyak rabiesnya. mhm, Tadi saya bilang seperti di Sulawesi atau mhm. di mana, itu kita wajib pertama kali memikirkan adalah rabies. Rabies. Nah, tapi untuk mendiagnosis rabies itu memang banyak sekali pemeriksaan. Tahapan-tahapan gitu ya, Dok? Salah satunya adalah si anjingnya harus ketangkep, kayak gitu. Oh, Ya, oke. jadi rabies itu bukan hanya anjing ya. Kalau di Oh, bukan hanya anjing, Dok? bukan, ya memang paling banyak Paling banyak 90% adalah dibawa sama anjing, hewan anjing. anjing ya. Mhm. Tapi juga bisa kalau di Indonesia itu dilaporkan lewat kera, ya, monyet ya, Oh, kera, monjet ya? ya, Maksudnya kok monjet sih? makanya kera. Kera atau Oke. kera atau kucing. Eh, Kucing, Dok? ya, Oh, kucing juga bisa, Dok? ya, tapi sangat kecil ya. Oke. Tapi tetap dilaporkan ada angka Ada kejadian ya? pembawa dari kucing kayak gitu ya. Wow. Ya kalau untuk kasus, memang terdiagnosis rabies itu biasanya kita akan, kolaborasi dengan pihak dinas kesehatan, Mhm. ya karena yang menyediakan vaksin itu adalah dinas kesehatan terpusat Oh. biasanya kalau vaksin rabies itu karena itu suatu kalau ada kasus itu dianggap kejadian luar biasa, jadi Mhm. langsung diambil alih sama dinas kesehatan, Oh, daerah, oke. provinsi, bahkan pusat, kayak gitu. Oh, gitu. Jadi eradikasinya lebih besar kalau untuk rabies, ya. Berarti apa namanya itu gigitan-gigitan hewan yang bahaya itu diantaranya berarti tadi yang berbisa ya ular sendiri, Iya, kemudian juga yang tidak berbisanya adalah seperti apa namanya tadi anjing, iya, iya. kemudian juga Yang kera yang membawa virus ya, yang monyet membawa virus gitu ya, mematikan. kemudian kucing juga gitu kan. Karena sekarang juga kalau nggak salah kucing-kucing juga udah bukan cuman kucing yang imut dan lucu yang dipelihara ya dok Iya, ya. iya. Ada maksudnya kucing-kucing yang agak buas gitu loh guys, Oh, kucing-kucing iya. hutan gitu-gitu. Iya gitu. Nah ini ya, jadi hewan-hewan juga, saya juga mengajak buat penggiat hewan ya. Ada kan Mhm. orang yang Iya iya emang iya. penggiat hewan gitu, jadi suka memelihara hewan, bahwa hewannya itu harus tahu dia kondisi statusnya Iya. apa. Ada juga yang melihara Vaksin ya. ular juga ada ya, Iya penggiat-penggiat iya iya ular iya ya. iya. Penggiat-penggiat ular dia makan ular berbisa, ada yang melihara gitu. Iya iya iya. Nah, dia harus tahu, bagaimana jika dia suatu saat tergigit, ya. Tergigit, Bisa saja betul. kan senjata makan tuan ya, jadi Iya si betul betul. majikannya saya pernah juga dapat kasus yang, dia penggiat ular, Iya? kemudian, si ularnya itu menggigit di lidahnya dia. Jadi Buset, waktu dia lagi dia ngapain dok? Kok di atraksi lidah? Oh lagi atraksi, atraksi, ya ya lagi gini kali ya di depan sini gitu. Oh gitu ya, dok? betul betul, ya, Di lidah? di lidah. Kebetulan dia peliharanya ular jenis apa ya, bukan kobra, tapi sejenis ular yang, yang punya toksin, jadi bengkak sekali, kayak gitu. Ya. Oke. Nah itu, dia tahu saya punya ular jenis ini, racunnya ini, kemudian saya harus menghubungi ini, gitu, sampai Oh. segitunya, ya. Nah, ini dia yang bagus berarti ya dok ya. Betul, Orang yang punya peliharaan di rumah ya harus tahu bagaimana kondisi hewannya juga yang dipelihara dan juga penanganan nanti. Siapa betul. tahu kalau misalnya ya kita kan nggak tahu ya hari sial kapan gitu ya kan. Ini dia yang bagus. Oh, seperti itu dok. Iya iya. Ciri dan gejalanya tuh kayak gimana sih dok kalau misalnya yang kena luka gigitan ya selain kalau bisa kelihatan sama kasat mata ya dok ya luka gitu itu tuh biasanya menimbulkan gejala apa lagi dok? Nah itu, sebelum ke situ mungkin kita harus tahu dulu jenis-jenis hewan Oh, yang oke 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 kira-kira oke. berbisa itu ya. Boleh boleh. Hewan berbisa atau berbisa itu beracun artinya Mhm. gitu ya. Itu, bisa kita bagi paling sering memang adalah ular, ya. Ular Ular ya. ini memang, banyak sekali jenis ular yang beracun atau berbisa, kayak Mhm. gitu, ya. Tapi selain ular juga sebenarnya ada jenis lain ya, misalkan hewan serangga, ya. Kayak Oh iya tawon, juga, lebah, itu tuh iya sebenarnya dia punya racun, betul. ya. Kalajengking nggak sih? Ya betul, Kalajengking ya? kalajengking, kelabang, Oh iya juga, iya betul 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 laba-laba, betul ya. betul. Bukan Hah? jadi Spiderman, bukan, ya. Laba-laba tuh emang ada bisanya juga dok? Ada Aku laba-laba baru yang tahu loh. beracun. Jadi ada laba-laba yang ukurannya besar ya, kayak tarantula. Oh iya iya Ya, iya yang itu ya. ya, bukan laba-laba yang kecil imut gitu ya dok? Bukan, bukan. Oke. Ya, jadi laba-laba yang Yang memang besar ya, yang heeh. ukurannya besar Dan gitu. itu banyak juga yang penggiat tarantula. Ya, jadi penggiat hewan Oh. dengan tarantula gitu, animal lover ya istilahnya. Mhm. Jadi dia beli tarantula dari Australia, dari mana, kayak gitu, dari Afrika.
Dan oke. itu dia juga harus terdaftar. Jadi kalau misalkan memang dia penggiat hewan, Mhm. biasanya dia punya sertifikasi hewan itu. Jadi Iya jika iya iya, jika betul hewan betul. itu, ya tadi saya cerita, hewan itu terkena, dia harus kemana, racunnya apa, dia harus Apa? tahu, Ah, tahu betul kayak gitu itu yang ya. bagus. Ya itu yang tadi saya bilang bahwa Mhm. hewan berbisa banyak sekali ya, kayak Mhm. tawon, lebah, serangga, apa, laba-laba, kemudian kalajengking ya. Mhm. Memang yang paling ringan gigitan itu ya hanya menyebabkan bengkak di sekitar luka gigitan saja. Itu paling ringan. Kayak kita Paling kesengat ringan ya? tawon. Kesengat Iya. tawon, ada orang yang kesengat tawonnya sama, tapi yang satu jadi sebadan badan gitu ya, Mhm. jadi gatel bengkak sebadan badan ada. Ada yang cuman dia lokal aja di sini. Jadi bengkaknya hanya di Oh, tangan saja, misalkan di iya. tempat luka gigitan ya. Mhm. Itu biasanya kalau yang lebah ya. Oke. Cuman yang paling sering ditemukan di musim perubahan musim ini antara kemarau dengan hujan itu sebenarnya ular ya. Iya. Dalam 1 bulan terakhir ini saya banyak menangani kasus gigitan ular Oh, sebenarnya, kayak lagi gitu. banyak-banyaknya, Dok, ini Banyak pasiennya? banyak Waduh. ya. Mulai dari kita ikut grading ya, biasanya ini luka gigitan grading 1 atau tingkat Mhm. 1 atau sampai Mhm. tingkat 4 kayak gitu. Mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ada semua kayak gitu. Boleh dijelasin nggak, Dok, tingkat 1, 2, 3, 4 itu Ya. apa? Jadi di Cianjur ya, di Mhm. Cianjur itu memang cukup banyak jenis ular ya, ular tanah ya, ular Oh. tanah atau ular derik gitu istilahnya, yang belakangnya Oh, gitu iya 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 ya. gitu. Ya, kenapa saya tahu biasanya kalau itu kita mulai edukasi dari puskesmas dan kesehatan, kalau kegigit ular, ularnya tangkap, dibunuh dulu gitu atau ditangkap gitu, kemudian difoto supaya kita bisa identifikasi. Oh, supaya bisa tahu ya, Dok, ya, Iya, kayak jenis gimana. ularnya ya. Apakah Penting ular banget. ini dia berbisa atau tidak, Mhm. apa namanya, jenisnya ada di Indonesia apa tidak, Oh, kayak iya gitu juga. ya. Kemudian yang paling sering juga ularnya ular apa namanya, hijau ya, ular hijau, Oh, ular iya iya iya. pohon ya. Iya iya iya. Kalau bahasa itu viper sebenarnya. Mhm. Ya itu juga cukup banyak ya di alam terbuka, ular-ular jenis itu dia bisa kegigit dari orang itu ya. Oke. Paling sering memang kalau dia ular berbisa, dia emang ngeluarin racun. Ada 3 jenis racun yang Mhm. biasanya dikeluarkan itu, bisa menyerang ke saraf ya. Mhm. Jadi dia apa namanya, lemes, jadi kayak lumpuh kayak gitu dalam Oh, oke. hitungan jam. Dalam hitungan Ya, jam. dalam hitungan Oke. jam dia seperti kayak lumpuh, kemudian sesak nafas ya. Jadi dia melumpuhkan sistem saraf yang ke otot-otot kayak gitu. Oke. Ya, itu ada. Itu pernah dapat kita di sini sampai dia susah nafas, sampai mesti alat bantu nafas. Kayak gitu, ya. Kemudian Oke. ada yang menyerang ke pembuluh darah, ya. Hmm. Jadi menyebabkan trombositnya rendah sekali. Kayak gitu, ya. Jadi kita tahu biasanya trombosit rendah biasanya karena demam berdarah gitu ya, trombosit Mhm. rendah. Nah, gigitan ular pun juga bisa menyebabkan Gigitan ular seperti itu. bisa ya. Jadi dia setelah digigit hitungan jam trombositnya rendah sekali, bengkak, biru sampai ke atas kayak gitu. Oke, Ya. ngeri. Satu lagi ya kayak infeksi dari lokal. Jadi bekas gigitannya itu dia menghancurkan dari si tempat gigitannya itu. Ya, Hmm. biasanya khas buat yang kobra ya. Jadi kobra itu dia gigit di tempat itu dia langsung nekrotik aja, langsung hitam aja si tangannya, bahkan sampai ada yang sampai harus dipotong. Diamputasi. Kayak gitu. Ngeri Ya. Jadi banget. grading-gradingnya sih berdasarkan Gede. itu. Dari 1 sampai 4 ya ada Oh. ukuran-ukurannya lah itu, tapi tidak, kita akan menilai saat tidak tenaga kesehatan. Tapi jika terjadi gigitan seperti itu, sebaiknya harus waspada dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Secepatnya. Secepatnya, karena biasanya kalau misalnya kayak gini main-mainan waktu juga ya, Dok, ya. Semakin lama nanti akan semakin parah. Kalau misalnya semakin sebentar ya akan penanganannya juga akan semakin cepat. Betul. Oke. Itu tuh biasanya selain yang tadi balik lagi ya, Dok, yang ciri dan gejalanya selain ada gigitan luka, berarti menyebabkan apa lagi, Dok? Apakah demam gitu? Selain tadi lumpuh langsung. Tidak. Jadi Atau gigitan ada awal tuh biasanya hanya lokal dulu. Oh, Ya, sakit apalagi di area situ gitu, Dok. betul. Fangmak, kita istilahnya ada fangmak ya. Jadi Oh, apa oke. namanya, bekas luka gigitan kayak Mhm. gitu ya. Gigitan ular biasanya berbisa tuh biasanya 2 kayak Iya. gitu ya. Kalau yang tidak berbisa justru 3, kayak sanca kayak gitu ya. Oh, Jadi kalau 2 itu berbisa. Oh, bisa. kayak gitu Oke ya. oke Ada oke yang oke. 2, ada yang 3. Mhm. Itu biasanya awal yang dirasakan oleh penderita tuh sakit ya, sakit sekali di daerah situ. Di areanya. Kemudian dalam hitungan jam Mhm. itu biasa merahnya melebar
kayak gitu, Oh, melebar, bengkak seperti itu. oke. Ya, jadi memang kalau bekas luka gigitan, yakin itu ularnya atau tidak tahu ular itu berbisa apa tidak, apa tadi saya bilang segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Mhm. Tapi pertolongan pertama yang dilakukan Nah, apa? ya itu dia. Kayak gitu. Pertolongan pertama apa yang harus dilakukan? Ya, banyak sekali yang kalau zaman dulu ya, itu Mhm. dibilang ikatlah di atasnya kayak gitu supaya si racunnya tidak menyebar. Oh, iya iya, Kayak Dok. gitu Iya ya. iya, aku pernah dengar juga. Ya, Betul betul kalau betul. kita kegigit di tangan sini, kita ikat di sini gitu ya. Ada yang sampai mengikat keras sekali kayak gitu, bahkan sampai ini kebiruan. Nah, itu sebenarnya sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Gitu bahwa Mitos. Enggak juga, Dok. bukan mitos, tapi ada Oh, benernya, tapi kadang-kadang dilakukannya itu tidak tepat tidak kayak gitu. tepat ya. Ya, jadi diikat keras gitu justru menyebabkan ini aliran darahnya tidak jalan Betul. gitu, malah dia Iya. mati di tangan ininya Mhm. kayak gitu. Ya, jadi menurut panduan terbaru Mhm. dari Dinas Kesehatan Mhm. sama WHO itu dibilang cukup imobilisasi saja. Ya, jadi kayak ikat saja, dipasang tangan tidak boleh digerakkan terlalu sering gitu ya, atau Mhm. misalkan kakinya tidak boleh bergerak. Oke. Kalau bisa dikasih tandu gitu dibawa, Oke. kakinya dikasih bidai kayak gitu ya. Misalkan kayu Oh, kayu, dikayuin gitu. atau pisang, pelepah pisang taruh aja gitu supaya dia posisinya gini aja diem kayak gitu, nggak gerak-gerak kayak gini Oh, kayak gitu ya. oke. Atau di plester gitu supaya tangannya nggak gerak-gerak, cukup itu saja. Jadi imobilisasi si luka gigitannya. Jadi Mhm. kakinya atau tangannya atau bagian apa tidak boleh bergerak. Karena kalau dia bergerak, si aliran darahnya kan makin keras, itu Mhm. akan dicurigai akan menyebabkan penyebaran racun Penyebaran semakin cepat. semakin menyebar. Setelah itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, betul. Supaya diidentifikasi ini ularnya jenis apa, perlu dikasih serum anti bisa ular apa tidak, kayak gitu Oke. ya. Dan biasanya dokter di UGD atau di poli bedah akan langsung mengidentifikasi, Pak, ularnya mana jenisnya. Dan dari situ kita menebak. Menebak, biasanya kita samakan ya sekarang kan model internet banyak ya, kita menebak ini jenisnya apa kira-kira. Jenisnya. Yang Oke. paling enak itu yang animal lover yang saya bilang itu ya. Jadi Iya. penggiat-penggiat ular, dia udah langsung cerita, Udah tahu. saya punya jenis ini, dokter bisa search aja gitu sampai segitunya. Dan itu sangat membantu sekali dia buat Itu sangat kami. informatif sekali ya Iya, bagi iya, iya, iya. seorang dokter. Oke, 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 oke. Oke, ini untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar tema yang hari ini akan kita bahas. Yang sedang kita bahas tentang luka gigitan hewan ataupun juga tentang bedah, boleh silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Kemudian kalau ini ada, kenapa ya aku jadi salfok? Ada yang nitip pertanyaan, kalau luka gigitan mantan gimana? Itu mas saya juga nggak tanggung jawab, dokter juga nggak tanggung jawab itu Kayak mah. nggak kasih konsep hewan ya. Itu nggak. Ini pas-pasan lagi pas saya ngelihat langsung saya nitip pertanyaan ke dokternya, kirain serius ya pas dilihat. Gimana kalau bekas gigitan luka mantan? Ya gimana, itu mah bukan terjadi luka di hati ya, luka di pikiran. Iya. Oke, tapi dok kalau misalnya terkena luka gigitan hewan itu, apalagi yang tadi berbisa gitu tuh, itu tuh bisa sembuh nggak sih dok? Karena kebanyakan kan kayak luka ular gitu ya. Ya, yang aku tahu tuh Jelek gitu. iya Ya, langsung ya, ya. plus gitu. Jadi ya tergantung jenis hewan berbisanya tadi yang saya bilang ya. Jadi ular pun yang berbisa itu ada tingkatannya tuh. Ada tingkatan bisa paling berat, sudden death istilahnya, ada bisa menyebabkan sudden death, ada yang menyebabkan kritis dulu atau bahkan yang hanya menyebabkan ringan saja. Kalau yang sudden death itu ya emang tidak bisa. Dia hitungan menit kayak gitu ya. Okay. Misalkan king cobra. Ya kobra juga ada tingkatannya. Kalau saya nggak terlalu banyak tahu ya tentang ular itu. Mungkin penggiat hewan ular bisa lebih tahu. Tapi ada kobra tuh ada kobra Jawa, kobra Sumatera, kemudian king cobra. Nah, kalau yang kobra Jawa, kobra Sumatera ini dia racunnya ganas ya, tapi tidak seganas king cobra. Nah, king cobra itu dikatakan dia sudden death. Jadi begitu kena gigitan itu dalam hitungan menit dia meninggal. Kayak gitu. Nah, Ya, itu jadi dia. memang sangat susah sekali walaupun langsung masuk sabu pada hitungan menit,
serum anti bisa ular itu kadang-kadang dia tidak bisa tertolong karena pembuluh darahnya langsung pecahnya cepat sekali. Gitu. Tapi kalau kobra Jawa, kobra Sumatera yang ada di Indonesia, itu biasanya masih bisa kita tangani dengan serum anti bisa ular itu, bisa dengan penanganan yang baik, dengan fasilitas yang baik, biasanya akan sembuh Pak, sempurna, gitu. Ya. Dulu juga ini ini cerita mamaku juga pernah kegigit tikus. Ya. Ini sebenarnya lucu tapi parah juga tahu. Jangan menyepelekan, betul ini mah betul. Jadi ini ceritanya ya Dok, apakah ini juga harus dilarikan segera ke rumah sakit? Karena waktu itu kita semua panik dan daripada kita salah penanganan, jadi kita langsung ke IGD dan apa yang terjadi? Ibu kenapa gitu kegigit tikus? Agak jiper ya tapi. Tapi apakah itu bahaya Dok? Betul. Tikus itu dulu kita pernah kena wabah pes ya istilahnya ya. Kalau zaman gitu, dulu mungkin pernah belajar dulu di sekolahan bahwa tikus itu pembawa penyakit pes. Ya walaupun sekarang sudah mulai nggak ada ya. Bahaya juga, dia menyerang saraf juga kalau si tikus itu. Oh iya Dok. Gitu ya. Menyerang saraf kayak gimana Dok? Jadi dia jadi jadi kejang seperti itu. Ya, pes. Ya. Bisa sampai kayak gitu Dok. Dieradikasinya dulu sempat wabah, tapi sekarang udah mulai tidak ada. Cuma intinya walaupun kegigit tikus, yang penting adalah lukanya itu harus dibersihkan secepat mungkin. Oke. Gitu ya. Tujuan yang dibawa ke fasilitas kesehatan itu adalah kita lihat lukanya sedalam apa dan kotor apa tidak. Gitu. Karena tikus itu jelas kotor ya. Dan itu harus kita bersihkan minimal dengan dibersihkan kemudian dikasih antibiotik gitu dia akan mereda kayak gitu. Karena kalau enggak takutnya infeksinya meluas. Tidak sepele, tikus juga dulu sempat membawa wabah pes. Iya. Tapi kayak lucu ya Dok, gitu kan kegigit apa? Tikus. Kegigit tikus ya manusia. Hewan sekecil itu nyebelin sih sebetulnya. Itu tadinya mau dia berperang dengan tikus ternyata bisa menyebabkan luka gigitan dan parah juga ya, jangan sampai itu. Jadi kalau misalnya luka-luka yang tadi disebabkan oleh binatang-binatang yang tadi sudah disebutkan oleh dokter ya segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat pokoknya untuk menghindari. Yang di laut juga yang sering ke pantai. Iya betul kayak bulu babi gitu ya. Betul. Bulu babi ya namanya. Namanya bulu babi. Itu juga harus waspada ya, apalagi di musim hujan gini. Betul. Yang paling sering ya jellyfish itu, ubur-ubur. Ubur-ubur itu bahaya ya Dok? Bahaya dia. Oke. Jadi dia bisa menyebabkan shock anafilaktik istilahnya ya. Jadi reaksi alergi berlebihan. Gitu. Alerginya. Iya, jellyfish itu dia racunnya tidak sedahsyat ular ya, cuman dia menyebabkan reaksi alergi yang cukup hebat kayak gitu. Ya. Jadi begitu dia nempel atau menggigit istilahnya gitu ya jellyfish, dia ada orang yang reaksinya hanya merah saja. Dan pasti bereaksi karena gigit itu pasti bereaksi hanya merah, gatal, perih biasanya kayak gitu ya. Ada juga yang sampai seluruh badan langsung. Nah, itu yang tadi saya bilang dia anafilaktik reaksi. Jadi seluruh badan langsung merah, langsung sesak nafas seperti itu. Bisa sampai kayak segitunya. Betul. Berarti benar ya kayak yang di SpongeBob itu ubur-ubur bisa menyengat gitu. Itu parah. Ternyata betul. Dan biasanya di tenaga kesehatan pantai, jadi setiap pantai wisata kan biasanya ada tenaga kesehatannya ya. Dan itu pasti ada untuk protap mengatasi gigitan ubur-ubur ya atau bulu babi ya. Nah, itu bulu babi. Kalau bulu babi aku sering dengar. Si durinya itu nempel kita, betul. Kemudian jadi merah, jadi nanah seperti itu kayak gitu. Ada ikan batu istilahnya atau spons yang kalau kita diving gitu ya ke dalam. Kadang-kadang dia kena tuh dikira batu diinjak ternyata ikan. Jadi ikan batu. Nah, udah langsung pas naik ke atas dia langsung merah, infeksi seperti itu bisa. Jadi hati-hati ya, musim liburan juga nih di pantai. Iya lagi, aku ke pantai, aku mau berenang. Gitu Dok. Jadi hati-hati ya, tuh wargi Cianjur sudah diingatkan sama dokter tadi mengenai ubur-ubur, kemudian bulu babi, juga ikan-ikan yang kemungkinan juga berbahaya. Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh dibacakan satu persatu ya Dok ya? Iya. Yang mana dulu nih? Boleh yang atas ya. Ada dari Randi.r.
Dok, mengapa harus ditangani oleh dokter bedah? Bagaimana tindakannya terhadap gigitan hewan tersebut? Apakah dibius total? Oh iya ya, ini juga pertanyaannya. Kenapa langsung ditangani oleh dokter bedah? Ya, jadi dokter bedah di sini peranannya adalah mengatasi lukanya. Ya, memang semua dokter bisa menangani luka ya, jika lukanya superficial, lukanya hanya luka ringan saja ya. Tapi kalau pada luka gigitan ular, binatang berbisa ya, termasuk ular, itu kadang-kadang sampai dia mengalami istilahnya jadi ulkus, jadi bengkak gitu ya, jadi ada mengandung nanah segala macam. Nah, itu ada peranan dokter bedah di situ. Ya, apakah kita harus melakukan tindakan debrideman? Debrideman itu dibersihkan lukanya, kemudian dikeluarkan nanahnya, dikeluarkan infeksinya, ya, karena sampai bisa dia bengkak sekali seperti itu. Ya, di situ peran dokter bedah untuk untuk mengatasi lukanya. Karena lukanya itu jika kena ke anggota tubuh, dia istilahnya adalah limb salvage. Jadi pengorbanan dari si tungkainya, si tangannya kayak gitu. Apa kalau misalkan lukanya makin besar, lama-lama dia apakah harus dipotong apa tidak kayak gitu ya. Jadi ya peranannya di situ. Tapi kalau hanya luka ringan saja, itu bisa saja di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter umum, semua itu bisa melakukan karena lukanya hanya ringan saja kayak gitu. Intinya sih sebetulnya apakah perlu dibius total apa tidak? Tergantung jenisnya. Kalau tadi saya bilang lukanya dalam, bahkan sampai harus dilakukan debrideman atau insisi, dikeluarkan nanahnya, sebaiknya dilakukan dengan bius total karena sakit sekali gitu. Ya, karena kalau hanya di luar saja sih kita bisa hanya balut luka, ganti perban biasa, tapi kalau lukanya dalam, sudah mulai merah, nanah gitu ya, kita harus lakukan bius total. Seperti itu ya. Jadi berarti kalau misalnya terkena gigitan dari binatang-binatang yang berbahaya, ya tentunya langsung saja datang ke fasilitas kesehatan terdekat IGD dulu gitu lah dok ya. Betul. Nanti kalau misalnya dilihat mungkin kata dokter dan perawat di IGD, oh ini lukanya memang harus gitu ditangani langsung oleh dokter gitu. Itu akan menjadi urusan nanti. Ya yang penting secepatnya, itu ya kuncinya warga Cianjur, secepatnya. Oke, ada lagi pertanyaannya dari Putria_Sanum84. Dok, izin bertanya, kalau hewan peliharaan sudah dilakukan vaksinasi terus menggigit pemiliknya, apakah harus selalu dilakukan suntik anti tetanus untuk mengatasinya biar tidak terkena infeksi? Nuhun. Ya. Jadi untuk tetanus ya, memang salah satu indikasi penyuntikan tetanus, vaksin tetanus itu adalah gigitan hewan, ya, termasuk gigitan manusia. Memang tadi betul, itu salah satu kita lakukan vaksinasi tetanus. Ini tergantung dari status vaksinnya. Ya, satu status vaksin dari si hewan. Ya, kalau ini bagus nih hewan peliharaan, dia tahu dia udah divaksin atau belum, vaksin tetanusnya lengkap apa tidak. Mungkin kalau sudah divaksin dia tidak ada kemungkinan dia bisa menularkan untuk tetanusnya, ya. Tapi juga kita juga tanyakan vaksin tetanus dari si yang tergigit, si orangnya, ya. Si orang ini vaksinnya lengkap apa tidak dulu waktu dia kecilnya, gitu, ya. Termasuk TT ya, ATSTT, apa dulu DTP-nya, ya, difteri, tetanus pertusisnya, itu dia lengkap apa tidak? Kalau misalkan nggak lengkap, kita anjurkan untuk vaksinasi tetanus, ya, setiap luka gigitan. Ya, apalagi si hewannya itu hewan liar ya yang kita tidak tahu status vaksinnya. Nah, itu kita bisa berikan vaksin kepada yang tergigit kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Abu Nazia. Selamat pagi, Dok. Angka kasus kejadian gigitan apa yang paling banyak terjadi masuk ke meja bedah atau ditangani sama dokter sendiri? Nuhun. Masuk ke meja bedah ya, jadi gimana ya, jadi apa yang masuk ke dokter bedah langsung dioperasi gitu ya, tidak ya. Enggak ya, jadi, enggak juga. Yang paling sering yang tadi saya bilang dalam 1 bulan terakhir ini, karena kita masuk ke musim hujan. Ya, kasusnya banyak sekali kasus gigitan ular. Gigitan ular ya, itu yang tadi saya bilang, gigitan ular ini mulai dari yang ringan sampai yang paling berat kayak gitu. Itu yang paling sering ya. Ularnya macam-macam, tapi yang tadi saya bilang bahwa di Cianjur itu paling sering adalah ular tanah atau ular welang ya, belang gitu ya, yang warna putih hitam itu ya. Ya. Sama itu lagi ular pohon yang warna hijau. Ya. Nah, itu paling sering di Cianjur. Reaksinya juga macam-macam
terakhir yang saya tangani ada yang sampai trombositnya rendah sekali ya, sampai 5.000. Jadi kan normal kan 150.000 ya. Ini karena dia kegigit, dia ular tanah waktu itu dibilangnya, dia sampai trombosit 5.000, kakinya bengkak sekali. Ya, pasien tidak sampai masuk ke meja operasi, kita hanya berikan serum anti bisa ular, perawatan luka, dalam 3 hari trombosit naik lagi. Oke. Ya, naiknya bertahap dari 5.000 jadi 50.000, 70.000, 100.000 pulang. Kayak gitu, ya. Bengkaknya sih lama, bengkak hilangnya biasanya kalau luka gigitan ular yang cukup berat gitu, bisa sampai 1 bulan biasanya dia akan balik lagi ke awal, kayak gitu. Nah, selama bengkaknya bertambah itu, selama dirawat, itu yang kita lakukan observasi oleh dokter bedah. Ya, karena bisa saja si tekanan yang tinggi itu menyebabkan pembuluh darahnya rusak. Nah, sehingga apakah harus dioperasi apa tidak. Nah, itu makanya kita lakukan observasi di ruang rawat ya, bukan di meja bedah. Jadi tidak semuanya masuk meja bedah. Tidak semua, tenang ya, tidak semua. Oke. Atau mungkin hati-hati juga sama gigitan ular lain. Ular-ular lainnya ada yang nggak berbisa tapi memunculkan luka di hati, luka di pikiran, itu jangan. Oke, ini lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari F.Daquaris. Dok, kalaupun tidak berbisa, bekas gigitan ular bisa hilang atau berbekas? Kah? Berbekas? Jadi ularnya ini tidak berbisa. Tidak berbisa, apakah ya? Hilang ya. Jadi hilang. Luka gigitannya itu kalau yang tidak berbisa justru dia lebih cepat hilang. Kayak gitu ya. Lukanya hanya seperti segede jarum saja gitu luka itu. Ketusuk gitu. Tusuknya cuma kayak luka tusukan biasa. Kayak disuntik gitu. Iya, itu hilang biasa saja ya, tidak masalah. Ya, yang berbahaya itu adalah tadi yang ular tidak berbisa, tapi dia meninggalkan luka di hati, luka di pikiran. Jangan itu mah. Oke. Balik lagi ke pertanyaan selanjutnya dari R. Hardianti. Dok, narus dong. Kalau luka gigitan lebah juga samakah penanganannya awal seperti gigitan luka yang tadi dokter bilang jangan banyak gerak biar tidak menyebar racunnya. Dekat rumah saya ada sarang tawon madu. Wow. Ambil madunya. Bagi ke saya. Ya ini hati-hati ya, Bu Hardianti ya. Jadi kalau ada sarang tawon ya pasti ada suatu saat serangan ya. Cuman intinya kalau lebah atau tawon itu tidak seperti ular. Yang saya bilang tadi racunnya hanya bersifat menyebabkan reaksi alergi biasanya. Setelah digigit, kalau tawonnya satu ya, kalau tawonnya banyak kayak gitu ya sakit juga sih ya. Jadi ada yang keserang tawon banyak, nah itu biasanya harus perlu perawatan. Tapi tidak ada spesifik anti tawon gitu, tidak ada. Ya. Biasanya kita hanya lakukan perawatan luka sama diberikan obat anti alergi. Yang harus diperhatikan adalah reaksi anafilaktik ya. Jadi reaksi anafilaktik itu si tubuh tuh merespon alergi berlebihan. Jadi orang tuh beda-beda. Ada yang dia bisa saja dia terkena tawon itu biasa aja, cuma gatal yang tadi saya bilang, hanya gatal di situ aja. Ada yang kena tawon langsung seluruh tubuh heboh gitu. Itu mah kita nggak bisa memastikan oh ini mah harus diginin nggak. Jadi tergantung beda-beda, tergantung orang ya dok ya. Jadi kalau misalkan keserang tawon kemudian reaksinya berlebihan, sebaiknya ibu langsung ke fasilitas kesehatan. Ya, tapi kalau hanya satu tawon kemudian hanya merah segini, sakit mah pasti ya. Itu dikompres aja. Kompres pakai apa dok? Kompres pakai air dingin. Air dingin. Pakai air dingin, kompres. Nanti dikasih obat anti nyeri, minum aja obat penahan nyeri gitu. Dia juga dalam hitungan hari dia hilang. Biasanya. Ada juga soalnya kemarin FYP di TikTok aku dok yang kena kesengat lebah gitu langsung bibir kecium kayaknya. Bibirnya langsung bengkak jontor gitu. Iya jontor gitu dok. Itu berarti penanganannya bisa dikompres pakai es batu aja gitu. Air dingin. Iya, jadi tergantung tawonnya banyak apa tidak yang tadi saya bilang. Kalau dia langsung hanya satu tawon jadi jontor satu bibir, berarti dia reaksi itunya berlebihan, reaksi tubuhnya. Nah, itu harus mendapatkan obat suntikan. Yang saya bilang tadi. Jadi langsung aja dibawa ke fasilitas kesehatan, biasanya masuk obat suntik, kemudian kita lakukan perawatan luka. Kayak gitu. Jadi kalau tawonnya satu disengat satu saja tapi jontor semulut gitu, itu dia punya reaksi berlebihan berarti. Oh, itu berarti harus ini ya. Iya, harus masuk obat suntik ya, obat suntik.
Berarti jangan disepelekan karena itu soalnya kelihatannya dia baik-baik aja dok, tapi Jontor. mukanya iya gitu. Itu hati-hati. Bahaya ternyata ya dok ya, nggak boleh. Oke, ada lagi pertanyaannya. Oh ini ada dari Asep Hilman 968. Terima kasih ilmunya dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ganjar_Priyadi. Dok, apakah bisa ular yang terkena permukaan kulit tanpa ada gigitan bisa berbahaya? Oh, tanpa gigitan tapi Nah, bisanya. Ya betul ya. Jadi memang banyak laporan juga dok. Saya emang nggak kegigit, saya kena semburannya. Nah, Itu bahaya juga dok. bahaya juga. Ya. Jadi kita kenapa bahaya? Kulit kita kan kita nggak tahu ya, kelihatan mulus gitu, tapi ternyata mungkin ada mikrolesi istilahnya. Oh iya, beda-beda kondisi gitu dok. Apa Bukan, enggak? ada luka, Oh, luka sedikit yang nggak kelihatan dengan mata. oh, Gitu, oke. ya. Jadi kalau permukaan kulit itu kalau kita lihat di mikroskop tidak semuanya rata mulus gitu ya. Jadi mungkin aja kita habis garuk-garuk, kemudian garuknya terlalu tajam, dia menyebabkan kerusakan pada luka kulit atau kita kenal dengan mikrolesi. Mikrolesi. Iya, jadi hanya lesinya kecil saja. Nah, si semburan ular itu kalau kena ke kulit sih dia nggak akan, hanya kulit yang utuh gitu, dia tidak akan menyebabkan racunnya nyebar gitu. Tapi kalau ada mikrolesi, ada lesi kecil gitu, si bisa ularnya itu dia bisa masuk lewat itu. Nah, itu ya. Itu yang bahaya. Kadang-kadang juga gitu, banyak yang saya nggak tahu di semak-semak ini saya nggak kerasa kegigit ular, tapi biasanya ada ular di situ. Nah, itu biasanya ada ular di situ. Ya, itu kita langsung mendiagnosis dia kena bukan sengatan ya, kena semburan dari bisa ular, dianggapnya seperti itu. Ya, itu juga kita tata laksana sebagai gigitan ular. Ya juga ternyata ya. Harap hati-hati kalau gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Nuruls_Sayaga. Halo dok, mau tanya, kalau anak yang digigit kucing liar baiknya vaksin rabies atau tidak? Jika divaksin, apakah harus 3 kali atau cukup sekali saja? Makasih. Ya, ini gigit kucing ya, kucing liar. Ya tadi saya bilang bahwa kucing memang dia sebagai faktor membawa rabies salah satunya, tapi hanya kecil yang ditemukan membawa rabies. Ya, biasanya kalau misalkan tidak jelas statusnya apakah dia membawa rabies apa tidak, yang tadi saya bilang si hewan penggigit dan si orang yang digigit ditangkap sama-sama, bukan ditangkap sama-sama dibawa sama-sama kayak gitu. Diamankan. Ya, diamankan. Ya, si kucingnya harus dilihat. Si kucing harus dilihat, ini secara umum ya, belum ke anak yang ini ya. Secara umum kalau ada luka gigitan yang dicurigai rabies seperti itu, anjing atau kucing dan anak yang tergigit, kita harus observasi istilahnya. Dalam waktu 24 jam, 48 jam biasanya kalau memang dia ada indikasi rabies akan muncul gejalanya. Ya. Satu, si rabies ini kan dia menyerang susunan saraf pusat ya, jadi menyerang saraf. Ya, menyerang saraf. Si hewan yang punya rabies ini dalam waktu 48 jam setelah tergigit dia pasti mati. Si hewannya. Iya. Hewannya dalam 48 jam pasti meninggal. Mati ya kalau hewan ya. Nah, kalau si yang tergigit itu biasanya kita pantau, dia muncul gejala-gejala rabies seperti fobia yang paling sering ya. Fobia itu jadi kena angin dia kesakitan, kena kesiram air dia langsung ngerintih kayak gitu. Ya, jadi hidrofobi, aerofobi itu muncul semua gejala-gejala itu. Nah, itu kita harus curigai dengan rabies. Kalau betul terdiagnosis dengan rabies seperti ini, gejala-gejala yang muncul, biasanya kita langsung masuk si vaksin rabies tadi ya. Vaksin rabies itu diberikan tiga kali ya, pada saat tergigit, kemudian diulang 1 bulan dan diulang 12 bulan kalau nggak salah. Gitu ya. Dan biasanya kalau sudah muncul gejala-gejala saraf seperti ini, kita akan koordinasi dengan dokter saraf. Ya, karena kalau rabies itu virusnya dia nyerangnya ke sistem saraf pusat gitu, jadi nyebabin sampai kejang, bahkan sampai ada yang meninggal ya kalau rabies itu ya, karena dia menyerang ke susunan saraf pusat atau otak kayak gitu ya. Pantesan seperti itu ya. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. 3 pertanyaan terakhir. Dari William 0506. Dok, izin bertanya, kalau terkena tomcat, kenapa kalau digaruk langsung menyebar? Tomcat. Aku tuh sampai sekarang nggak tahu binatang tomcat tuh kayak gimana sih? Tomcat tuh kayak lalat ya, tapi dia ininya lancip gitu ya, ada itunya ya. Nah, ini sempat wabah waktu itu ya di Jakarta ya waktu itu ya, apa di mana ya tomcat ya.
Ya betul ya, karena reaksi radangnya itu, ya dia si tomcat ini dia gatal dan perih ya. Sebenarnya dia gigitnya cuma sekali gitu, ceklek gitu sekali. Nah itu reaksi yang tadi saya bilang, orang tuh reaksinya beda-beda. Ada yang reaksi alergi berlebihan, ada reaksi alergi yang hanya ringan saja. Ya, kalau dia sebenarnya bukan hanya tomcat ya, apapun dia kena gigitan, kalau kita garuk gitu, kesannya dia menyebar kayak gitu. Ya, bukan menyebar, tapi sebenarnya itu adalah reaksi radangnya dia ikut melebar kayak gitu. Ya, 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 Dok. reaksi radangnya itu sebenarnya yang melebar. Ya. Seperti itu ya. Mana? Lagi? Oke, ada Dahlia 3 minggu kemarin banyak yang snake bite, Dok. Oh iya, Dok. Ya, Banyak itu yang dirawat gitu. itu ruang perawatan bedah yang Dahlia 3 ya di RSUD Cianjur. Betul ya, banyak yang tadi saya cerita dan ya banyak sekali ininya apa namanya istilah skenario-skenarionya ya. Dia tergigit ular di mana, dia terkena semburan ular atau dia merasa tapi sebenarnya tidak. Nah, itu yang kita harus gali lebih di Dahlia 3 ya. Biasa ya. Oke. Satu last question. Oke, dari Novi Solehawati. Pagi Dok, izin bertanya, apakah ada efek jangka panjang akibat luka gigitan hewan berbisa, misalnya ular? Sebetulnya tadi udah dijawab lengkap. Ya tadi ada ya. Jadi kalau misalkan hanya menyerang ke apa namanya lokal saja atau hanya menyerang ke pembuluh darah gitu dengan trombosit rendah misalkan, dia bisa healing sembuh sempurna ya, jadi berbalik lagi sempurna. Tapi yang agak susah kalau misalkan kena ke susunan saraf ya. Jadi misalkan dia kena ke penurunan kesadaran misalkan gara-gara gigitan ular, biasanya itu butuh waktu yang lama. Sampai dia bisa kembali normal lagi kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Ini nggak kerasa udah jam lebih dari 30 menit Dok. Lebih hampir mau 15 menit nih lebihnya ya. Masih banyak pertanyaan, tapi sayangnya kita nggak bisa melanjutkan karena dokter juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan mungkin untuk warga Cianjur yang masih punya pertanyaan, boleh silahkan tentang bedah, tentang apapun itu kepada dokter-dokter, silahkan langsung saja tuliskan di DM Instagram ya, biar nanti kita langsung tanyakan di konten kita di Naros Dok. Oke, sebelum closing Dok, adakah yang mau dokter sampaikan terkait ini? Silahkan Dok. Oke, ya jadi luka gigitan hewan itu memang kasus sehari-hari yang banyak sekali warga Cianjur bakal temukan kayak gitu ya. Intinya satu, jangan panik ya. Kemudian harus kita identifikasi ini hewannya apa kayak gitu ya. Foto, sekarang udah zaman gadget ya. Foto silakan, kemudian kalau misalkan sempat cari jenis hewan ini kira-kira dia berbisa apa tidak ya di Google gitu ya. Kemudian bawa ke fasilitas kesehatan. Untuk gigitan hewan ini memang kita banyak posnya ya. Satu di Vaskes 1 di Puskesmas itu juga sudah ada ya program penyakit menular ya, atau di dokter praktek juga kita bisa tangani. Itu sudah satu seragam alurnya biasanya. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Ini harus dibawa ke sini. Nah, itu udah seragam ya dari Vaskes 1, Puskesmas atau klinik ya, dokter praktek swasta, kemudian rumah sakit ya. Bahkan ada posko di Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan itu ada bagian penyebaran penyakit menular ya dan tropis gitu ya. Jadi untuk luka gigitan ya itu biasanya di Dinas Kesehatan juga biasa menyediakan posko apabila terjadi seperti itu. Ya jadi banyak sekali ya, jadi jangan khawatir, apalagi kalau misalkan luka gigitannya kok makin bengkak, makin apa gitu ya. Bawa dulu ke itu. Jangan diviralkan dulu ya, tapi bawa dulu ya, kita tangani dulu baru kita lihat ini dari mana kayak gitu. Ya, jadi ya sekarang udah zaman gadget ya, silahkan smart thinking gitu, lihat ularnya jenis apa, kemudian masuknya lewat mana, kayak gitu, apakah berbisa apa tidak, ya, gitu. Seperti itu wargi Cianjur ya, diingat-ingat tuh pesan dari dokter tadi ya, semoga bermanfaat dan bisa mengingat jangka panjang karena ini juga akan sangat berpengaruh sekali terhadap penanganannya. Oke, terima kasih banyak Dok untuk waktunya, terima kasih sudah berkenan lagi-lagi ngobrol sama Krisel di sini. Jangan bosan ya Dok, nggak boleh. Suatu waktu outdoor dong. Oke, boleh banget. Di mana? Di Cibodas mungkin. Jauh banget. Enggak ya kejauhannya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Dok. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas. Amin. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah menonton, bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Semoga sehat dimanapun dan kapanpun berada. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Dan jangan lupa follow Facebook, TikTok,
RSUD Sayang dan Instagramnya juga tentunya, karena banyak sekali informasi yang dibagikan ya. Sekali lagi terima kasih. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Thomas Anggara. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.